Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Yang pertama adalah pengantar. Belajar adalah proses internal dalam diri manusia, maka guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu dari sumber belajar. Association for Educational Communication and Technology membedakan ada 6 jenis sumber belajar. Yang pertama adalah pesan, yaitu kurikulum dan mata pelajaran. Yang kedua adalah guru dan orang tua. Dan yang ketiga itu bahan, buku atau film. Dan yang ketiga itu alat. Yang kelima itu teknik, yaitu ceramah, bermain, tanya jawab. Dan yang terakhir adalah latar atau setting. Kemudian kegiatan pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktek dalam tindakan dan mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Pembelajaran efektif menemukan ekspresi terbaiknya ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, menemukan praktek mengajar yang profesional. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irma. Baik, terima kasih Lala. Materi selanjutnya yaitu media berbasiskan komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan ialah praktek dan latihan, tutorial, permainan, simulasi, penemuan, dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Lalu pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan kognitif, di mana komputer dapat mengajarkan konsep aturan, prinsip, langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. Lalu yang kedua ada tujuan psikomotor. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi yang sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, tujuan afektif. Tujuan ini akan terpenuhi jika program dirancang secara tepat dengan member potongan klip suara atau video yang menggugah perasaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Baik, terima kasih Irma. Materi selanjutnya yaitu guru, peserta didik, dan juga pembelajaran. Yang pertama ada peran guru. Di sini peran guru yaitu mencakup beberapa pesan, yaitu yang pertama, memperhatikan dan bersikap positif. Yang kedua, mempersiapkan isi materi dan praktek pembelajaran. Yang ketiga, memiliki ekspektasi tinggi terhadap siswa. Yang keempat, sadar akan hubungan guru, siswa, dan tugas masing-masing. Yang kelima, yaitu konsisten memberi umpan balik positif pada siswa. Dan kemudian ada beberapa peran siswa. Yang pertama, yaitu tertarik pada topik yang akan dibahas. Yang kedua, dapat melihat relevansi topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merasa aman dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya. Dan yang kelima, yaitu memiliki motivasi. Selain itu, ada juga beberapa tugas pembelajaran. Yang pertama, yaitu spesifik dan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, kemampuan yang dapat dicapai dan menarik bagi siswa. Yang ketiga, secara aktif melibatkan siswa. Yang keempat, yaitu bersifat menantang dan relevan dengan kebutuhan siswa. Variabel dalam memilih bentuk pelajaran, yaitu yang pertama, hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan. Yang kedua, urutan pembelajaran yang selaras, yaitu deduktif dan induktif. Dan yang ketiga, yaitu tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa. Yang keempat, pola interaksi yang memungkinkan. Dan yang terakhir, yaitu keterbatasan praktek pembelajaran yang ada. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Fadila Salma.
Oke, makasih Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pengajaran dan strategi pengajaran. Kerangka pengajaran dibagi menjadi dua, yaitu model-model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Model-model pembelajaran yaitu yang pertama, menggambarkan tingkat terluas dari praktek pendidikan dan berisi orientasi filosofi pembelajaran. Yang kedua, digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran. Yang ketiga, Joyce dan Will menyatakan ada 4 jenis model pembelajaran, yaitu model proses informasi, personal, interaksi sosial, dan model behavior. Yang selanjutnya itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu yang pertama, dalam tiap model terbagi berbagai strategi. Yang kedua, strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, strategi mengacu pada pendekatan yang dilakukan guru. Yang keempat, strategi ada yang langsung dan tidak langsung. Yang kelima, membuat situasi khusus di mana guru dan siswa dapat terlihat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi. Selanjutnya yaitu strategi pengajaran. Strategi pembelajaran langsung yang pertama, strategi pembelajaran tidak langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran interaktif. Yang ketiga, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran mandiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karim. Baik, terima kasih Fadila Salma. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri utama media, yakni visual, gerak, dan suara. Klasifikasi media yaitu ada audio, visual, gerak, atau diam. Yang kedua ada visual, gerak, atau diam. Dan yang terakhir ada audio cetak. Untuk pertimbangan pemilihan media, yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua karakteristik siswa atau sasaran. Yang ketiga jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Yang keempat keadaan lingkungan setempat. Dan yang terakhir luas jangkauan yang dilayani. Untuk materi selanjutnya yaitu teknologi informatika. Teknik informatika berkembang pesat hingga menambah ke dunia pendidikan. Ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam proses penyampaian bahan ajar. Penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran yang pertama course management atau membantu pengajar maupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi, maupun komunikasi. Yang kedua yaitu virtual class. Proses belajar mengajar dilakukan dengan jarak jauh. Yang ketiga yaitu knowledge portal atau sekumpulan alamat web yang memiliki berbagai referensi dipilih disiplin ilmu. Dan yang terakhir yaitu cyber community atau kegiatan yang menggunakan internet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.